Tuan muda sudah mati, Tuan muda sudah mati, Dokter Damar membunuh Tuan muda sudah mati. Jeritan panik dan putus asa tidak ada habisnya. Keluarga Sen ketakutan, menyenangkan. Jubah putih botak yang bertarung di sisi menoleh untuk melihat. Wajahnya mau tak mau berubah dan dia langsung menyerang bintang primordial dan bergegas ke sini. Pergi. Yuan Xing mengambil keuntungan dari situasi ini dan menamparnya. Ledakan jubah putih memiliki kepala botak dan telapak tangan di belakang. Dan dia terbang keluar dan jatuh ke tanah. Cukup malu, Tuan ketiga, keluarga Sen berkumpul dan buru-buru membantunya berdiri. Saya baik-baik saja, kepala botak berjubah putih menyeka darah dari sudut mulutnya. Memandang Shen Yaoming yang tidak bergerak dan tahu bahwa dia sudah mati, jadi dia hanya bisa menyerah. Yuan Xing juga ingin membunuh, berhenti, jubah putih botak itu berteriak. Yuan Xing tidak mendengarkan. Tunggu, dengarkan apa yang dia katakan, kata Damar. Yuan Xing baru saja berhenti. Kepala botak Bai Fao menarik napas dan berkata dengan suara serak, Dokter Damar, jangan bertengkar lagi. Shen Yaoming sudah mati, jadi ada penjelasan untuk masalah ini. Kebencian di hatimu harusnya hilangkan. Ketika orang-orang di sekitar mendengarnya, mereka langsung mengerti arti dari kepala botak Bai Fao. Ini akan menjadi ketenangan pikiran. Bagaimanapun, kekuatan Damar terlalu kuat dan penatua tertinggi Sekte Kaisar Timur membantu. Bagaimana keluarga Sen bisa memprovokasi musuh sebesar itu? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa jika aku memindahkan Shen Yaoming, kamu tidak akan membiarkanku keluar dari pintu ini? Sekarang setelah aku membunuh Shen Yaoming, harusnya kamu menghormati retorikamu, kata Damar. Wajah botak Bai Fao menyerah dan putih, dan dia berkata dengan suara serak, Fang adalah orang yang memiliki mata dan tidak memiliki mutiara. Saya tidak tahu kemampuan Damar, dan sekarang saya mengerti bahwa metode Damar menembus dan dia membutuhkan bantuan dari Sekte Kaisar Timur. Mohon maaf. Tidak perlu minta maaf, izinkan saya bertanya kepada Anda, siapa dari keluarga Sen kamu yang memiliki ide untuk memaksa Suyu membunuh? Damar bertanya. Kepala botak Bai Fao tercengang. Dia segera mengerti sesuatu dan segera menunjuk ke Shen Yaoming yang sudah mati dan berkata, ini ide anak ini. Ini adalah upaya untuk melempar pot ke orang mati. Apakah kamu bercanda? Damar berkata dengan songong. Shen Yaoming tidak bisa menjadi tuan dari keluarga Senmu, Damar. Apa yang saya katakan itu benar. Kepala botak Bai Fao ragu-ragu. Aku akan memberimu 1 menit dan dalam 1 menit segera beritahu semua peserta dalam masalah ini. Dan berjanji padaku untuk menyerahkan mereka. Jika tidak, aku akan menghancurkan keluarga Sen. Damar berkata tanpa ekspresi. Napas dunia bergetar dan kulit kepala mati rasa. Kepala botak jubah putih juga membeku. Tuan ketiga ini, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dengan kekuatan Dokter Damar ditambah orang tua itu, kami khawatir kami bukan bersaingan. Orang-orang menggigil ketakutan. Kepala botak Bai Fao menggertakkan giginya dan berbisik, ini adalah akhir dari masalah ini. Kita tidak punya pilihan lain. Jika kita tidak menundukkan kepala, saya khawatir kita akan mati di sini. Tuan ketiga, apa maksudmu? Kepala botak Bai Fao tidak menanggapi, hanya mengangkat kepalanya dan menatap Damar dan berkata, Dokter Damar, saya dapat memberitahu kamu siapa yang terlibat dalam masalah ini. Tetapi bukan saya yang memiliki keputusan akhir. Kamu harus melakukannya. Ayo kita kembali. Tolong minta maaf kepada keluarga untuk membuat seorang memandang amarahmu. Minta saja 1 orang untuk kembali dan melaporkan surat itu, dan sisanya akan menunggu di sini, kata Damar. Dokter Damar, apakah kamu punya masalah? Damar melirik jubah putih dan berkepala botak. Kepala botak Bai Fao penuh amarah, dan karena ketidakberdayaan dia hanya bisa menoleh dan berkata, Jia kecil, Tuan ketiga. Orang bernama Xiao Jia buru-buru menjawab, kamu segera kembali menurut apa yang dikatakan Damar. Biarkan kepala keluarga menyerahkan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Biarkan kepala rumah tangga memimpin mereka ke sini. Dan serahkan kepada Dokter Damar. Minta Damar untuk menghadapinya. Bisakah kamu mendengarnya dengan jelas? Melihat Jia, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkedip. Xiao Jia bukan orang bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti dari Tuan ketiga? Mengangguk segera. Tuan ketiga, jangan khawatir, saya akan segera kembali.
Ini baik. Setelah beberapa menit, Xiao Jia bergegas keluar dari halaman belakang. Sisanya menunggu dengan jujur, dijaga oleh orang-orang Damar. Dokter Damar, mereka sepertinya akan menyelamatkan tentara. Yuan Xing melirik ke belakang. Berpergian Xiao Jia dan mau tidak mau berkata, biarkan mereka bergerak. Ngomong-ngomong, kapan tentara penyelamat kita akan tiba? Damar dan bertanya. Yuan Xing mengeluarkan komputer lama, melirik waktu dan berkata dengan tenang, seharusnya ada setengah jam. Beberapa banyak orang yang datang. Menurut instruksimu, semua orang yang ada di sini, Yuan Xing berkata dengan hormat. Ini baik. Damar mengangguk, duduk di kursi di sampingnya, memejamkan mata dan beristirahat. Adapun kepala botak jubah putih di sini empedu dan akan menyembur keluar. Dokter Damar, masih ada tentara. Penyelamatan Dokter Damar. Siapa itu? Yang Hua. Jika hanya Yang Hua, Gong Xiyun, Sutian dan sejenisnya tidak perlu takut. Tapi bahkan penatua tertinggi Yuan Xing dari Sekte Kaisar Timur mengikuti dari sisi Dokter Damar. Dapatkah dikatakan bahwa agama Kaisar Timur telah menyerah pada kaki Dokter Damar? Dan ada desis-desus bahwa Qilinmen, Pulau Kawang Yao, dan sekte dunia tersembunyi lainnya semuanya terkait dengan Damar. Jika kekuatan ini datang, maka nasib keluarga Sen akan sangat menyedihkan. Aku memandang pelat besi kali ini. Kepala botak Baipao menjadi pucat, menatap Damar dan berkata dengan suara rendah, Dokter Damar, semua ini hanya kesalahpahaman. Apakah benar-benar tidak ada kemungkinan rekonsiliasi? Keluarga Sen kami bersedia memberikan keputusan tertinggi, hanya meminta Dokter Damar bisa menyenangkan amarahnya. Bisakah kamu berbicara atas nama keluarga Sen? Damar berkata acuh tak acuh. Ya, tentu saja. Baipao berkata dengan kepala botak dengan cemas. Kakak tertua yang akan setuju dengan keputusan saya. Oke, karena kamu ingin menunjukkan ketulusan tertinggi padaku, maka biarkan aku menangani orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Bukankah itu menjadi masalah? Kata Damar acuh tak acuh. Kepala botak Baipao terkejut. Dokter Damar, sungguh. Apakah tidak ada cara lain untuk menghadapinya? Tidak. Itu hanya seorang seniman di bawah perusahaan Anda. Saya tahu kamu telah menginvestasikan banyak sumber daya manusia dan keuangan untuk membangunnya. Tetapi untuk kerugian materi ini, keluarga Sen kami dapat memberikan kompensasi Anda. Apakah kamu pikir Suyu hanyalah seorang seniman di bawah Panji Yang Hua saya? Damar Ning bertanya dengan mata. Kepala botak Baipao berdenyut keras. Lalu siapa dia? Kakakku. Damar berkata dengan tenang. Kamu, saudara perempuan. Kepala botak Baipao tertegun tiba-tiba, memikirkan sesuatu dan buru-buru meremas senyum. Lin Sen, jika itu hanya untuk seorang wanita, maka kamu tidak perlu melakukannya. Keluarga Sen kami bisa menawarkan keindahan yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya kamu salah paham. Kakak aku maksud adalah kakak yang asli, bukan itu. Bagaimana ini mungkin? Kepala botak Baipao jelas tidak percaya. Dia belum pernah menerima informasi ini sama sekali, tapi dia telah menyelidiki Suyu sebelumnya. Suyu dan Damar tidak ada hubungan sama sekali. Alasan mengapa dia berkultivasi dengan penuh semangat mungkin karena hubungan Song Jiang. Di mata keluarga Sen, Suyu lebih mungkin berselingkuh dengan Song Jin daripada berselingkuh dengan Damar. Apakah kamu kenal Damar? Damar memandangnya dengan ringan. Damar? Bagaimana kamu tidak tahu? Damar, namamu ada di sini, dan orang ini adalah suami dari wanita yang kamu sukai. Kami akan melakukan sesuatu untuk mengerti. Apakah? Kepala botak Baipao tersenyum. Lalu, apakah kamu tahu apa hubungan antara Suyu dan Damar? Damar bertanya lagi. Aku tahu Suyu adalah saudara ipar Damar. Ya, kalau begitu kamu mengatakan bahwa saudara ipar Damar diganggu. Apakah dia akan duduk dan mengabaikannya? Ini, Dokter Damar, apa maksudmu? Baipao bertanya dengan kepala botak. Firasat buruk menghantam hatinya. Tapi melihat Damar mendekat, dia melingkarkan lengan di leher kepala botak putih itu, menarik leher dekat dan berkata dengan suara serak, aku ini Damar. Kalimat ini seperti petir yang menusuk kepala botak dan seluruh orang langsung terpana di tempat. Otaknya blank, matanya melebar dan menatap wajah tampan di hadapannya. Bagaimana dia berani mempercayai Damar? Itu adalah lelucon sebesar Jiang Sen. Raja topi hijau Jiang Sen yang terkenal. Ini menantu yang kotor. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi orang yang sama dengan Dokter Damar tak tertandingi?
Tidak mungkin ini. Ini tidak mungkin. Bibir botak jubah putih bergetar pucat kencang. Damar tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya menjepit jarum perak di lehernya. Dalam sekejap wajahnya berubah untuk sementara waktu mengungkapkan penampilan Damar. Kepala botak jubah putih itu tercengang. Damar mengeluarkan jarum perak lagi dan mengembalikan penampilan Damar. Kepala botak jubah putih itu langsung merosot ke tanah. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Keluarga Senmu membunuh adik iparku. Apakah menurutmu masalah ini bisa diabaikan? Damar menepuk bahunya dan berbisik. Dokter Damar, sungguh, apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Kepala botak Baipau bergetar. Tidak. Damar menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang. Saya tahu bahwa kamu baru saja mengirim keluarga Sen kamu kembali untuk menyelamatkan tentara. Tapi saya tidak panik karena tujuan saya adalah untuk membunuh semua anggota keluarga Sen kamu di sini. Itu sudah mati. Kata-kata ini seperti bisikan iblis dan kepala botak berjubah putih yang terkejut itu langsung basah oleh keringat dingin dan semua orang hampir goyang. Tidak. Kepala botak Baipau tersentak kembali ke akal sehatnya meraung dan berteriak, Dr. Lin, kamu tidak bisa melakukan ini. Semua orang di sekitar terkejut. Keduanya sangat dekat dan suara mereka rendah. Dan tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang tahu apa yang mereka bicarakan. Namun kinerja kepala botak saat ini terlalu mengejutkan. Itu benar-benar panik. Apa itu? Damar tidak mengatakan apa-apa, berdiri diam di tempat yang sama dan menunggu dengan tenang. Pada saat ini, deretan mobil berlari ke arahnya. Setelah pintu dibuka, semua ahli dari keluarga Sen turun. Sen Hoseng, kepala keluarga Sen juga hadir. Dengan ekspresi muram dan marah di wajahnya, dia keluar dari mobil dan berlari ke sana. Ketika dia melihat Sen Yaoming terbaring tak bergerak di tanah, Sen Hoseng membeku. Seluruh tubuhnya seperti kehilangan jiwanya. Yuming, jangan takut, ayah ada di sini. Jangan takut, ayah akan membawamu pulang, bisik Sen Hoseng, matanya penuh dengan air mata dan tangan yang menegang. Mayat itu terus bergetar. Hatinya hancur. Kakak, kepala botak Baipau berteriak kesakitan. Siapa yang melakukannya? Sen Hoseng menundukkan kepalanya dan bertanya dengan suara serak. Saya, Damar berkata dengan tenang. Apakah itu Dokter Damar? Sen Hoseng bertanya dengan tatapan kosong. Iya. Mengapa kamu membunuh anakku? Keluarga Senmu memaksa orang-orangku untuk membunuhku. Dan aku membunuh putramu. Apa masalahnya? Damar berkata dengan tenang. Dia tertawa. Dokter Damar, apakah kamu pikir kamu adalah yang terbesar di dunia ini? Apakah kamu pikir di seluruh negeri kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan? Orang lain akan takut pada Anda. Sen Hoseng mengangkat kepalanya dengan kegilaan di matanya dan berkata dengan kejam. Sudah kubilang aku Sen Hoseng, aku tidak akan pernah takut padamu. Damar terdiam. Sen Hoseng dengan hati-hati meletakkan tubuh Sen Yaoming di tanah, lalu bangkit dan berteriak, ayo, ada keluarga Sen di sekitar, segera berkumpul, ada ribuan orang. Sutian dan yang lainnya tercengang. Yuanxing melihat sekeliling, tidak merasa terlalu gugup, adapun Damar dia bahkan lebih tenang. Pada saat ini Sutian menjawab telepon, wajahnya sedikit berubah dan dia segera berlari ke depan mendengarkan Damar. Dokter Damar, orang-orang di luar mengatakan bahwa keluarga Sen ada di sini. Ratusan mobil diparkir di luar dan banyak orang yang datang. Benarkah? Itu bagus. Aku akan pergi ke rumah Tuan Sen untuk Sutian dan mendengar suara itu dia berhenti berbicara. Dia tidak tahu apa-apa tentang bela bantuan. Tapi dari sudut pandang saat ini tidak cukup bagi orang seperti saya untuk menancapkan gigi orang lain. Sutian cukup cemas, tetapi melihat ekspresi tenang Yuanxing dan Damar, mereka hanya berdiri di belakang mereka dengan jujur. Dokter Damar, saya tahu perbuatan Anda. Saya mendengar bahwa bahkan sekte kuno jatuh ke tangan Anda. Meskipun saya tidak tahu secara spesifik, saya harus memberitahu Anda. Jika sekte kuno tidak dapat merawat Anda, itu tidak berarti bahwa keluarga Sen saya hanya akan tidak bisa menjaga Anda. Hari ini kamu harus membayar untuk hidup anak saya. Sen Hoseng menggeram, matanya penuh amarah. Dia akan menyerang dan bersiap untuk mengepung saudaraku. Tidak, kepala botak Baipau bergegas ke depan meraih Sen Hoseng dan berteriak keras, kakak jangan, saya tidak bisa salah lagi.
Jika saya melawan Damar, keluarga Sen saya akan tamat. Ini benar-benar selesai. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anakku sudah mati. Kamu adalah paman ketiga. Apakah kamu tidak ingin membalas dendam untuk Suming? Sen Hoseng dengan marah mendorong kepala botak Bai Pao dan berteriak, "Berikan padaku, bunuh Dr. Damar, jangan naik." Tidak ada yang boleh bergerak, kalau tidak dia akan dikeluarkan dari keluarga Sen. Kepala botak berjubah putih menggeram. Mereka yang akan maju segera berhenti, saling memandang dan menatap kepala botak jubah putih dengan bingung. Sen Hoseng sangat marah dan berteriak pada keluarga Sen, "Apa dia kepala keluarga atau saya kepala keluarga? Ayo, apakah kamu mendengar saya? Apakah kamu akan melanggar perintah saya?" "Ya, Pak," orang-orang mengangguk. Tidak. Pada saat ini kepala botak dari jubah putih bergegas di depan semua orang dan menghentikan mereka. Dunia tercengang. Anak ketiga, apakah kamu benar-benar ingin menentangku? Sen Hao gemetar karena marah. Namun kepala botak Bai Pao langsung berlutut, kepalanya terbanting keras ke tanah. Dan dia terus membanting, meraung sambil membanting. "Kakak, dengarkan saja nasihatku. Jangan melawan Dr. Damar lagi. Mohon saja padaku. Kamu, saat aku mau mohon padamu, kakak, aku mohon." Dia meraung, menangis dan mengendor dengan panik. Ada darah di seluruh kepalanya. Keluarga Sen ketakutan, bahkan Sen Hoseng tercengang. Tingkah gila dari saudara ketiga membuatnya benar-benar bingung. Untuk apa ini? Patriark ini, semua orang ragu-ragu. Wajah Sen Hoseng sangat jelek, tinjunya mengepal erat dan dia meraung dengan suara rendah, "Kakak ketiga, apakah kamu gila atau apa? Elit keluarga Sen saya habis-habisan hari ini. Tidak bisakah kita masih berurusan dengan dokter jenius?" "Tidak kakak, kamu tidak hanya berurusan dengan Dr. Damar, ini kekuatan yang sangat besar. Dr. Damar tidak sederhana yang kamu pikirkan." Kepala botak Bai Pao meraung, "Ada pendapatmu tentang keluarga Sen kita?" Sen Hoseng mengangkat tangannya secara langsung dan meraung, "Aku akan menunjukkan padamu kekuatan sebenarnya dari keluarga Sen kita." Suara itu jatuh, sejumlah besar suara pemecah udara menyebar. Kemudian saya melihat ratusan sosok terbang dari langit, melompat di langit dan mendarat di atap dan pagar manor. Pada saat yang sama, sejumlah besar prajurit yang kuat melompat dari segala arah. Ya, prajurit ini melompat satu persatu. Mereka dapat melompat 7 atau 8 meter, hampir setiap seperti Spiderman. Dan setelah mendarat, mereka dapat mengguncang tanah dengan suara gemuruh dan tanah meledak. Dan tidak ada satu orang seperti itu, tetapi semuanya, hampir semua orang yang dibawa oleh Sen Hoseng seperti ini. Setelah beberapa saat, di dinding atap di dalam dan di luar tanah adegan ini telah dikelilingi oleh air. Pembangkit tenaga listrik seperti serigala semuanya mengarahkan pandangan mereka pada Damar. Hanya sepatah kata dari Sen Hoseng, mereka dapat memotong Damar menjadi 8 bagian. "Apakah kamu melihatnya? Kakak ketiga, pengawal naga keluarga saya telah mengundang semua elit dari klan dalam dan pavilion para tetua. Jangan katakan itu Damar yang berdiri di sini hari ini. Bahkan Daulo Xinxian ada di sini. Ayo pergi." Sen Hoseng meraung. Ini adalah kepercayaan dirinya, juga kepercayaan dirinya. Kepala botak Bai Pao menatap kosong pada pandangan ini dan juga sedikit bingung. Banyak kekuatan yang diundang Sen Hoseng, bahkan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Hanya orang-orang ini, bisakah mereka benar-benar berurusan dengan Dr. Damar? Jubah putih botak dan tidak tahu apa-apa. "Dr. Damar, saya ingin memotong kamu menjadi 8 bagian, tapi saudara ketiga saya memohon untuk Anda, dan saya akan memberikannya muka. Sekarang kamu datang ke sini, bersujud beberapa kali di tubuh putra saya, dan kemudian minta maaf di depan putraku. Aku akan membiarkanmu masuk. Apapun orang-orang di sekitarmu, aku tidak akan mempermalukan mereka. Aku akan membiarkan mereka pergi. Bagaimana menurutmu?" Sen Hoseng menatap kosong ke arah Damar. Namun Damar menggelengkan kepalanya dan menolak. "Apakah kamu benar-benar ingin mati tanpa mayat?" Sen Hoseng sangat marah. "Biarkan aku mati tanpa mayat. Itu tergantung pada kemampuanmu," kata Damar. "Bagus, bagus, sangat bagus."
Shen Hao gemetar karena marah. Jika itu masalahnya, maka saya tidak bisa menyalahkan saya. Ketiga, jangan bilang saya tidak memberinya kesempatan. Dia tidak menghargainya. Itu kamu segera menyingkir. Kalau tidak, aku akan membereskanmu. Kakak laki-laki, bunuh aku. Shen Hao Seng meraung. Dia benar-benar memimpin jika dia bergerak, keluarga Shen tidak akan ragu lagi. Ada keributan instan di tempat kejadian. Perang sudah dekat. Tepat pada saat kritis ini, sebuah suara terdengar dari pinggiran. Dokter Damar, bala bantuan kami ada di sini. Bala bantuan, keluarga Shen tercengang. Shen Hao Seng juga mengerutkan kening dan diam-diam. Dokter Damar masih memiliki bala bantuan. Tidak apa-apa, dia hanya ingin Damar mati sekarang. Tetapi pada saat ini lolongan bergema, peteriak. Suara ini mengejutkan dunia. Semua orang buru-buru melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat bahwa itu adalah pengurus rumah tangga yang berlari dengan tergesa-gesa. Kepala pelayan tampak malu dan pucat dan bergegas menuju tempat ini. Keluarga Shen semua berhenti, termasuk Shen Hao Seng. Dia tidak merasa benar. Pengurus rumah tangga ini telah bersamanya selama beberapa dekade dan dia selalu stabil dalam pekerjaannya. Mengapa dia begitu panik kali ini? Apa yang tidak proporsional? Malu, Shen Hao Seng mengerutkan kening dan mendengus. Peteriak, datang. Pengurus rumah tangga tidak jelas gemetar dan ragu-ragu. Katakan padaku dengan baik. Shen Hao Seng cukup marah, menamparnya secara langsung dan berteriak dengan serius. Pengurus rumah tangga menutupi wajahnya yang tua dan sedikit tenang, tetapi dengan suara keras dia berteriak, Sekte Kaisar Timur, orang dari Sekte Kaisar Timur ada di sini. Kaisar Timur, jantung Shen Hao Seng berdetak kencang. Dia baru-baru ini mendengar pesan dari Sekte Kaisar Timur. Dikatakan bahwa agama Kaisar Timur telah sepenuhnya bersatu dan Dewa Kaisar Timur yang baru telah lahir. Meskipun Sekte Kaisar Timur tidak sebagus sebelumnya, unta yang khusus dan mati lebih besar daripada kuda. Dan kekuatannya masih sesuatu yang tidak ada yang berani meremehkan. Hanya saja Sekte Kaisar Timur cukup jauh dari sini dan keluarga Shen tidak ada hubungannya dengan Sekte Kaisar Timur. Mengapa mereka datang ke sini? Peteriak, orang-orang dari Sekte Kono juga ada di sini. Pada saat ini anggota dari lain dari keluarga Shen berlari terengah-engah dan berkorbat. Sekolah kuno, mata Shen Hao Seng berbinar dan dia sangat gembira. Waktu yang baik. Orang-orang dari Sekte Kuno pasti telah mengetahui bahwa keluarga Shen kita berhadapan dengan Dokter Damar. Kali ini mereka di sini untuk membantu Shenku, keluarga Damar. Dokter Damar, bagaimana kamu menghadapinya kali ini? Dengan tatapan bangga dia menatap Damar dengan mata memprovokatif dan mengerikan. Peteriak, orang-orang yang Muzong juga ada di sini. Sekelompok orang keluar mengaku dari Paksi Masan. Orang-orang dari Sekte Saugang juga ada di sini. Keluarga Liu dari provinsi Guiyun juga telah tiba. Satu demi satu datang. Wartawan, kali ini Shen Hao Seng merasa ada yang tidak beres. Hari ini bukan hari yang istimewa. Mengapa para sekte ini bergegas ke sini seolah-olah mereka telah membuat janji? Belum lagi raksasa seperti Sekte Kaisar Timur dan Sekte Kuno. Mengapa beberapa orang dari sekte kecil terdekat dan keluarga kecil juga datang ke sini? Kucing dan anjing ini biasanya diabaikan oleh keluarga Shen. Apa yang mereka lakukan di sini sudah berakhir. Sama seperti Shen Hao Seng dalam pikirannya, kepala botak berjubah putih di sebelahnya tampak tersesat dan dia tidak bisa berhenti bergumam. Ketiga, apakah kamu tahu sesuatu? Shen Hao menang, Shen bertanya. Tapi kepala botak Bai Pao sepertinya tidak bisa mendengarkan kata-kata orang lain dan hanya menatap kosong ke depan. Shen Hao Seng sangat kesal dan tidak repot-repot bertanya, jadi dia dengan dingin berteriak pada kerumunan. Pergi, tanyakan padaku tentang niat mereka. Jika mereka datang untuk membuat masalah, kirim aku. Pergi, dan jika mereka datang untuk membantuku membunuh si jenius dokter, saya akan meminta mereka segera masuk, kamu tahu. Ya, orang-orang di sebelahnya mengangguk. Tiba-tiba ada suara keras di luar manor. Dan kemudian sejumlah besar sosok bergegas ke taman belakang. Mereka melompat langsung ke arah master keluarga Shen yang berdiri di atap dan pagar.
Kecepatannya sangat cepat, napasnya luar biasa seperti guntur dan kilat. Sebelum monster keluarga Sen di sekitarnya dapat bereaksi, leher mereka dicekik atau menggunakan pedang tajam di jantung mereka dan semua ditundukkan. Apa? Sen Hoseng terkejut, tapi saya melihat sekelompok orang melangkah masuk dari pintu gerbang. Keberadaan kepala Sen Hoseng tahu itu adalah tetua tertinggi dari sekte kuno, Cao Songyang. Sen Hoseng ingat, dia telah melihat pria ini. Itu juga konferensi penilaian obat yang diadakan oleh sekte kuno. Karena beberapa masalah, pemimpin sekte kuno Gong Song Dahuang kebetulan tidak ada. Jadi Cao Xiong datang ke tempat kejadian. Ini adalah pria besar yang menembus langit dan bumi. Kekuatan pembuat onar itu tidak buruk. Tetapi Cao Songyang hanya mendengus dan mengeluarkan aura sangat takut sehingga geng itu berlutut di tanah dan tidak berani bergerak. Kekuatan orang ini jelas tidak kurang dari Dokter Damar. Dengan dia di sini, mengapa takut pada Dokter Damar? Sen Hoseng kembali sadar, hatinya sangat senang. Dia melangkah maju dan mengepalkan tinjunya dan berteriak, "Cao senior, kamu di sini hebat. Dengan kamu di sini, Hoseng akan bebas." Namun ketika kata-kata ini jatuh, Cao Songyang hanya meliriknya dan mengabaikannya. Sebaliknya dia berjalan cepat ke arah Damar dan berlutut dengan satu lutut dan memberi hormat secara langsung. "Temui Dokter Damar, temui Dokter Damar." Orang-orang yang lainnya juga berlutut dan menangis. Hormat dalam suara dan hormat dalam tindakan seperti dewa. Apa? Sen Hoseng membeku di tempat dan dia tercengang di tempat. Orang-orang yang hadir, apakah itu sekte Kekaisaran Timur dan atau sekte kuno, apakah itu sekte atau keluarga, semuanya membungkuk di Cao Lingyang. Kesalehan dan penghormatan itu sama sekali tidak dibuat-buat. Mata Sen Hoseng melebar menatap kosong pada orang-orang di depannya, berpikir bahwa dia senang bermimpi untuk sementara waktu, tapi ini bukan mimpi. Bukan halusinasi, ini semua nyata. Dalam sekejap Sen Hoseng dalam keadaan kesurupan dan langsung kehilangan kekuatan dan kekuatan sepenuhnya. Dia akhirnya mengerti mengapa saudara ketiga akan menghentikannya menyerang Dokter Damar seperti orang gila. Bukan karena dia gila, tapi dia. Penatua Cao, Sen Hoseng masih menolak untuk menerima kenyataan dan mencoba memanggil beberapa kali. Tapi Cao Songyang mengabaikannya sekali lagi. Sen Hoseng segera menoleh untuk melihat beberapa petinggi terkenal lainnya, namun tidak ada yang memperhatikannya. Dia segera seperti udara palsu. "Oke, ayo bangun," kata Damar ringan. "Terima kasih Dokter Damar." Orang-orang baru saja bangun. Sen Hoseng menatap kosong, otaknya sudah sulit untuk berpikir, keluarga Sen sudah berakhir. Sen Hoseng bergumam, namun dia mengulangi kata-kata kepala botak berjubah putih tadi. "Sen Hoseng, meskipun saya orang praktisi medis sebenarnya saya bukan dokter yang berkualitas. Saya tidak memiliki belas kasih dan saya tidak mengerti belas kasih. Sebaliknya saya terkadang kejam. Jadi jangan salahkan aku." Damar memandang Sen Hoseng dan berkata dengan suara serak. Kata-kata ini jatuh ke tanah dan hati Sen Hoseng tiba-tiba membeku. Keluarga Sen juga bergidik, menyadari ada yang tidak beres. Tapi Damar yang berbicara lagi, mengumumkan keputusan keluarga Sen, membunuh mereka semua seperti yang diperintahkan. Semua orang minum serampak. Semua pembangkit tenaga listrik dari segala arah segera memulai. Aura pembunuhan yang kejam menyebar ke seluruh manor. Tidak, tepat ketika orang-orang akan memulai, Sen Hoseng mengeluarkan raungan nyaring, lalu berlutut di tanah dan buru-buru bersujud kepada Damar. Sen Dokter Damar, tolong berhenti. Dewa Dokter Damar, tolong angkat tanganmu membunuh. Damar nyaris tidak bereaksi dan terus berteriak. Dia sudah memutuskan. Keluarga Sen berlutut dan memohon belas kasihan, tetapi itu tidak berguna. Anggota keluarga Sen ini sangat putus asa, tapi mereka tidak mau ditangkap dan berniat melawan. Tetapi ketika mereka melawan, mereka tahu seberapa besar jarak antara mereka dan pembangkit tenaga listrik di pihak Damar. Menghadapi pengampunan sekte Kekaisaran Timur dan sekte kuno, keluarga Sen telah terus berjatuhan, dan orang-orang yang berasal dari sekte kebangsawan juga elit. Beraninya mereka mengirim beberapa karakter untuk dikirim oleh Damar. Bukankah ini membuat Damar marah? Tidak lama setelah dimulainya pertarungan, keluarga Sen terbunuh dan mundur, dan korbannya sangat serius, sangat menyedihkan. "Berhenti, Dokter Damar, tolong berhenti." Hati Sen Hoseng meneteskan darah, jadi dia langsung berlutut di tanah dan terus bersujud dan memohon. Namun Damar masih mengabaikannya. Dalam situasi darurat seperti itu, Sen Hoseng tidak tahan lagi.
Dokter Damar, biarkan keluarga Sen saya hidup selama kamu bersedia biarkan keluarga Sen saya hidup. Saya punya cara ubah biarkan Onasuyu hidup kembali. Begitu kata-kata ini keluar, Damar yang awalnya tampak ekspresif tiba-tiba bergerak sedikit. Semua berhenti. Orang-orang yang berkelahi di tempat kejadian langsung dipisahkan. Keluarga Sen bisa bernapas. Pada saat ini setiap anggota keluarga Sen berlumuran darah, malu dan sengsara. Dan ada banyak tubuh anggota keluarga Sen tergeletak di tanah. Ada kekuatan di mata setiap anggota keluarga Sen. Apa yang baru saja kamu katakan? Damar menatap Sen Hoseng dan bertanya dengan suara yang dalam. Dokter Damar, keluarga Sen saya memiliki benda aneh yang dapat menghidupkan kembali orang. Saya bersedia menawarkan benda ini sebagai ganti nyawa keluarga Sen saya. Sen Hoseng berlutut di tanah, gemetar dan berteriak, hal yang aneh. Damar tertegun sejenak dan segera berkata, hal aneh semacam apa yang bisa membawa kembali orang mati? Ini adalah hal yang aneh ditinggalkan oleh nenek moyang saya dari keluarga Sen. Saya tidak tahu apa itu, saya hanya tahu bahwa itu adalah harta di tangan para dewa. Itu telah diturunkan kepada saya sebagai penguasa keluarga. Keluarga Sen ingin menawarkan hal ini dengan kedua tangan, kata Sen Hoseng dengan suara gemetar. Nyata, ada secercah antisipasi di mata Damar. Saya di sini untuk membelas Suyu. Jika kamu benar-benar memiliki benda ajaib seperti itu, saya secara alami dapat melepaskan keluarga Sen Anda. Dokter Damar, saya ingin kembali ke rumah utama sendirian dan mengambil barang ini untuk Anda. Semua anggota keluarga Sen di sini dapat disendera, kata Sen Hoseng buru-buru. Ketika keluarga Sen mendengar suara itu, ekspresi mereka berubah, tetapi tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Oke, Damar berpikir sejenak lalu mengangguk. Karena itu masalahnya, saya akan memberi kamu 1 jam. Dan jika saya tidak melihat kamu membawa barang aneh itu setelah 1 jam, maka ini adalah tempat pemakaman keluarga Sen Anda. Kamu tidak dapat melarikan diri. Kamu harus memahami energi saya di negara ini. Ya, jangan khawatir Dokter Damar, saya akan segera kembali. Sen Hoseng gemetar, bergegas langsung ke gerbang, masuk ke mobil dan berjalan pergi. Dokter Damar, kamu harus mengirim seseorang untuk mengikutinya agar dia tidak memainkan trik apapun lagi. Sutian buru-buru berlari ke depan dengan berbisik. Tidak perlu, Damar berkata dengan tenang. Jika dia ingin bermain trik, tidak ada gunanya mengirim seseorang. Tunggu saja dia di sini. Dia bisa melarikan diri. Sutian ragu-ragu dan mengangguk. Bom, bom, bom. Deru mobil bergema di jalan. Sen Hoseng berkeringat deras, wajahnya pucat dan dia bergegas menuju rumah Tuan Sen, seperti orang gila. Menyelinap gila-gilaan dan menerobos lampu merah sepanjang jalan, sama sekali mengabaikan peraturan lalu lintas. Kendaraan dan pejalan kaki di jalan ketakutan oleh band besar yang melaju kencang. Gugup, bagaimana kamu mengemudi? Jangan mati. Beberapa pengemudi pemarah menjalurkan kepala dan mengupat, tapi Sen Hoseng mengabaikannya. Mobil berhenti di gerbang rumah Sen. Seseorang pelayan keluarga Sen berjalan keluar dari pintu dan menatap mobil dengan bingung. Ketika pintu mobil terbuka dan Sen Hoseng turun, pelayan itu terkejut dan buru-buru melangkah maju untuk membantunya. Berteriak, kamu di sini. Itu hutang. Sen Hoseng yang ingin mengabaikannya mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Saya punya tamu terhormat di rumah, silahkan pergi untuk menerimanya. Saya tidak bisa menghubungi kamu melalui telepon dan di rumah kami tidak tahu harus berbuat apa. Vip, siapa? Tuan Darah. Darah Tuan, penjara selatan darah. Sen Hoseng terkejut dan tiba-tiba menyadari siapa yang dibicarakan pelayan itu. Namun dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia diam-diam mengerutkan kening. Kamu bisa meminta seseorang untuk menyapa Tuan Darah. Pemilik keluarga Sen tidak ada. Setelah berbicara, Sen Hoseng mendorong pelayan itu dan berlari langsung ke dalam. Peteriak. Pelayan itu tercengang dan berteriak satu demi satu, tetapi itu tidak berguna. Sen Hoseng terjun ke area terlarang keluarga Sen dengan hati-hati mengeluarkan harta yang tersimpan di area terlarang. Leluhur cucu yang tak berbakti, Sen Hoseng adalah penyelamat klan. Hari ini saya harus mengorbankan harta klan saya, juga meminta leluhur dan leluhur untuk memaafkan saya. Dengan ketidakberdayaan dan rasa sakit di wajahnya, Sen Hoseng bersujud
ke tablet ke area terlarang, menangis dan berjalan keluar di area terlarang. Namun begitu dia keluar, sesosok berdiri di depannya. Berteriak, "Sen, ada apa sehingga kamu bahkan tidak bisa melihatku?" Sebuah suara serak dan tua keluar. Sen Hoseng gemetar. Tuan Darah, orang di depannya tampak seperti berusia 60-an atau 70-an, tetapi dia memiliki rambut merah dan janggut merah dan wajahnya agak kemerahan. Jadi dia terlihat sangat aneh. Tapi yang lebih mengejutkan adalah bau darah yang memasuki orang ini. Ya, bau darah yang sangat kuat. Orang biasanya tidak tahan sama sekali dan mereka takut akan muntah di tempat. Bahkan Sen Hoseng tidak tahan. Dia menyalakan sebatang rokok dan berkata dengan suara serak, "Tuan Darah, mengapa kamu di sini? Aku akan menemui muridku yang baik. Sudah hampir waktunya aku harus membawanya berlatih. Aku yakin dia sangat senang dengan selamanya ini," kata Xiao Shu Pusu. Wajah Sen Hoseng sedikit berubah. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Penjara Xiaonan merasa salah dan menatapnya dengan aneh. Berteriak, "Sen, ada apa denganmu? Apa yang terjadi?" Ini, Sen Hoseng tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah sesuatu terjadi pada muridku yang baik? Suara penjara Xiaonan menjadi dalam dan nadanya menjadi dingin. "Oh, itu saja, Tuan Darah. Toh aku tidak bisa menyembunyikan ini darimu. Aku bisa mengatakan yang sebenarnya, tapi aku harap kamu bisa menjanjikan satu hal padaku." "Ada apa?" "Saya harap kamu dapat bekerja sama dengan saya sedikit. Tuan Darah, setidaknya tolong biarkan saya memastikan keselamatan orang-orang saya," kata Sen Hoseng tanpa daya menjamin keamanan klanmu. Penjara Xiaonan mengerutkan kening. Berteriak, "Sen, apa maksudmu dengan itu? Murid tercintamu, Mei Jianglin, telah mati." Sen Hoseng mengucapkan kata-kata ini dengan suara susah payah. Pada saat itu suhu di sekitarnya turun drastis hampir mencapai titik beku. Tanah tampak membeku, udara tampak membeku. Sen Hoseng menggigil dan menatap penjara Xiaonan. Tetapi saya melihat mata orang itu merah darah. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan amarahnya dan berkata dengan suara serak, "Siapa yang melakukannya?" "Dokter Shenzhen Lin." Sen Hoseng berkata dengan tergesa-gesa, "Orang tua, jangan terburu-buru. Sekarang setelah Dokter Damar mengendalikan keluarga saya harus menggunakan harta keluarga saya untuk menukar hidup saya. Saya mengenal kamu pasti ingin membunuh Dokter Damar, balas dendam. Tetapi jika saya tidak menyelamatkan orang-orang saya," begitu Dokter Damar menjadi marah, "tidak ada seorang pun di keluarga Sen saya yang akan selamat." "Itu dari keluarga Senmu. Ada apa dengan lelaki tua ini?" "Terlebih lagi, lelaki tua itu menyerahkan murid kesayangannya ke tangan keluarga Senmu. Kamu tidak melindunginya dengan baik untukku, tetapi malah membiarkannya kehilangan nyawanya. Bagaimana akun dihitung?" Nyanyu meraih kerah Sen Hoseng dan memarahinya dengan marah. "Orang tua, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tahukah kamu berapa banyak dokter kuat di sekitar Damar? Ada banyak sekali. Sekarang Sekte Kaisar Timur dan Sekte Kuno semuanya telah menyerah kepada Damar. Bagaimana keluarga Xiao Shen saya bisa menjadi lawannya? Biarkan saya memberitahu kamu yang sebenarnya kali ini. Tidak hanya murid tercinta kamu yang menderita, tetapi bahkan putra saya Shen Yaoming dibunuh secara brutal oleh Damar dan jiwanya telah kembali ke barat." Ketika Sen Hoseng mengatakan ini, dia tidak bisa menahan tangis. Penjara Xiaonan penuh dengan kemarahan hitam, geram dan tinjunya terapal kerat. "Dokter Damar, aku bersumpah akan menghancurkan mayatmu menjadi 10.000 keping." Dia meninju dinding di sebelahnya. Dalam sekejap seluruh dinding tebal muncul, hancur di tempat dan runtuh menjadi seukuran butir pasir. Sen Hoseng terkejut. Apa metode yang mengerikan? Jika ini mengenai orang, itu tidak akan ditambahkan ke kasus daging. Kamu baru saja mengatakan bahwa Sekte Kuno dan Sekte Kaisar Timur telah direkrut oleh Damar. Apakah ini benar? Xiaonan bertanya dengan dingin. Ya, tidak hanya Sekte Kuno dan Sekte Kaisar Timur, tapi juga keluarga sekte lainnya. Energi Damar juga lebih besar dari yang kamu dan saya bayangkan. Jadi apa? Apa menurutmu? Aku takut pada iblis tua itu. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Jika iblis tua itu tidak terlibat dalam pertempuran antara klan dan sekte yang lain kuat, Sekte Kuno apa dan Sekte Timur apa, agama kekaisaran akan berada di depan. Iblis tua,
Mereka hanya sekelompok kucing dan anjing. Xiao Nyanyu mendengus dingin. Tuan jangan ceroboh, bawa aku untuk menemukan Dokter Damar segera. Penjara Xiao Nan menatap Sen Hosen dan berkata dengan dingin, Tuan, ini orang-orang saya masih di tangan Dokter Damar. Jika saya membawa kamu ke sana, bahkan bukankah orang-orang saya akan mati di tempat? Jika kamu tidak pergi, apakah menurutmu klanmu masih bisa bertahan? Ini Sen Hosen sangat kesakitan. Tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan suara rendah, Leluhur tua, jika tidak, biarkan aku pergi dan membuat kesepakatan dengan Dewa Dokter Damar terlebih dahulu. Setelah transaksi selesai, aku akan membawa seseorang untuk menyerang Dewa Dokter Damar. Dengan Anda, orang-orang saya semua di lingkaran dalam, itu dekat dengan Dokter Damar. Jika kita tiba-tiba menyerang Dokter Damar, pasti tidak akan dapat bereaksi tepat waktu, dan kita pasti akan membunuhnya di tempat. Dengan begitu, kita memiliki tidak ada yang perlu ditakuti. Ini strategi yang bagus. Baiklah, ayo pergi sekarang. Oke, Pak Tua, silahkan datang ke sini. Setelah 50 meter, Sen Houseng pergi dan kembali. Dia memegang kotak batu giok di tangannya. Itu adalah kotak yang seluruhnya terbuat dari batu giok yang indah. Itu sangat halus. Dilihat dari pola di atasnya, seharusnya sudah berusia tahun sejak sekarang. Apa ini? Damar sibuk melangkah maju dan bertanya dengan suara serak. Ini adalah harta keluarga Sen saya, seleb Xiao Yu Xuanling. Dikatakan bahwa benda ini tidak dimurnikan secara artifisial, tetapi esensi alami yang diekstraksi dari ramuan obat yang hanya ada di zaman kuno. Salep Xuanling ini dicampur dengan air ginseng dan diberikan kepada orang yang telah meninggal tidak lama setelah meminumnya, dapat menghidupkan mereka kembali. Dokter Damar, dengan benda ini ditambah dengan keterampilan medis kamu yang luar biasa, saya pikir Nona Suyu pasti akan hidup kembali. Sen Houseng meremas senyum, tapi hatinya berdarah saat ini. Benda ini awalnya dimaksudkan untuk diserahkan kepada putranya, meskipun dia tidak tahu apakah itu berguna atau tidak. Namun yang terjadi sekarang adalah terkait hidup dan matinya seluruh suku bangsa. Dia tidak punya pilihan selain menyerahkan dengan patuh. Di antara putranya dan seluruh keluarga Sen, dia memilih keluarga Sen. Damar mengambil kotak giok dan membukanya. Namun saya melihat bahwa kotak giok itu penuh dengan beberapa benda transparan dan berlumpur. Di bawah sinar matahari sangat jernih dan sangat indah seperti kristal. Damar dengan hati-hati mengulurkan jarinya dan menyentuhnya dengan ringan. Ia merasa jari-jarinya dingin, seolah ada kesejukan yang menembus jantung dan limpa mengalir ke jari-jarinya langsung ke organ dalam. Pada saat itu, setiap orang memiliki perasaan yang tersublimasi. Penasaran, Damar cukup terkejut. Kemudian dia mendengus dengan hati-hati dan menyentuh benda aneh itu dengan ujung lidahnya. Dalam sekejap, sepertinya ada petir yang menyambar di benak Damar. Ini, Damar kehilangan suaranya. Sen Houseng tidak bisa menahan keterkejutan dan menatap Damar dengan heran. Damar, tidakkah kamu tahu itu? Hal ini, Damar tidak menjawab, hanya mengeluarkan sebuah buku kuno dari tangannya. Tampaknya itu adalah buku medis kuno. Dia terus membalik seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, dan seluruh orang itu asyik dan teliti. Setelah beberapa menit, Damar menutup buku itu, memasukkannya kembali ke saku dalam, dan menarik napas dalam-dalam. Ini memang ramuan kuno. Itu memang memiliki efek menyehatkan daging dan tulang dan membalikkan yin dan yang. Tetapi tidak mudah untuk mengandalkannya untuk menghidupkan kembali orang mati, kata Damar, matanya terkunci pada buku kuno. Lalu ini, mata Sen Houseng penuh ketakutan, dan dia membuka mulutnya dan tidak berani berbicara. Jangan khawatir, kali ini aku akan membiarkan keluarga Senmu hidup. Meskipun benda ini tidak memiliki efek menghidupkan orang mati secara langsung, itu masih akan sangat membantu Suyu bekerja sama dengan keterampilan medisku. Sen Houseng sangat gembira, melebarkan matanya dan berkata, artinya kamu bisa keluar dengan orang-orangmu, kata Damar acuh tak acuh. Bagus, ayo pergi dari sini. Terima kasih Dokter Damar, Sen Houseng sangat gembira, mengangguk dan menundukkan kepalanya dengan memberi isyarat kepada orang-orang yang pergi, tapi dia berjalan perlahan. Matanya tidak bisa berhenti menatap Damar dan ada sedikit keraguan di bagian bawah matanya.
berteriak, "Kenapa kamu tidak pergi?" Melihat Sen Hoseng yang masih berdiri diam, seseorang anggota keluarga Sen melangkah maju dengan hati-hati. "Jiwan, kamu melakukan sesuatu untukku." Sen Hoseng tampak ekspresi dan berkata dengan suara rendah, "Ada apa?" "Saya diperintahkan untuk segera turun dan membiarkan semua orang melakukan ini." Sen Hoseng membisikkan sesuatu pada keluarga Sen. Pria itu mengerti dan lari cepat. Mata Damar selalu tertuju pada salep orde mendalam, giok cacat di tangannya. Dia sangat bersemangat. Aku tidak menyangka catatan dalam buku-buku kuno itu benar. Benar-benar ada yang ajaib di dunia ini. Tampaknya Xiao Yan akan baik-baik saja. Tidak hanya Xiao Yao, tetapi bahkan racun Xiao Yan dapat disembuhkan. Hebat, ya besar. Damar bergumam pada dirinya sendiri. Tangan yang memegang pasta Xiao Yu dan Xuan Ling bergetar. "Dokter Damar, bisakah kita kembali?" Sutian mendekat dan bertanya. Segera kembali. Aku ingin segera kembali ke laboratorium cepat." Damar sedikit tidak sabar. "Oke, aku akan segera mengatur mobilnya." Sutian berbalik dan ingin pergi. "Tersedia saat ini." "Apa?" Banyak teriakan tiba-tiba terdengar. Kemudian semua anggota keluarga Sen yang akan dievaluasi jatuh ke tanah. Dan mereka semua tampak pingsan. Damar mengerutkan kening. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Sen Hoseng, apa yang kamu lakukan? Orang-orang berseru. Yuan Xing bertanya langsung. Sen Hoseng juga tampak terpana. Buru-buru bergegas dan membantu satu orang berdiri. Hanya untuk melihat orang itu berbusa, matanya berputar, dan dia tidak bisa berbicara kesakitan. "Mungkinkah dia diracuni?" "Tabib Lin, saya sudah menyerahkan harta itu kepada Anda. Mengapa kamu ingin diracun lain kali?" Sen Hoseng meraung kesakitan di wajahnya. "Meskipun aku, Damar, bukan orang yang jujur, aku bahkan tidak repot-repot melakukan hal kotor seperti itu." Damar mendengus dingin memandang pria itu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Terlebih lagi ketika saya melihat kulitnya itu tidak terlihat seperti keracunan, tetapi karena saya mengganggu napas." Sen Hoseng menyingkir. "Aku akan menunjukkan kepadanya." Damar berkata dengan acuh tak acuh berjalan langsung ke arahnya. Mendengar ini mata Sen Hoseng menjadi gelap dan satu tangan diam-diam menyentuh pisau kecil di pinggangnya. Ini adalah kesempatan terakhir Sen Hoseng. Bahkan dia tidak ingin menyerang Damar. Bagaimanapun dia bahkan telah menyerahkan pusaka keluarga, jadi dia tidak perlu membuat masalah tambahan yang menyebabkan klannya menderita. Tapi penjara selatan darah itu juga bukan orang biasa. Itu monster yang terkenal. Jika itu bertentangan dengan keinginannya, keluarga Sen akan hancur dan kematiannya akan sangat menyedihkan. Karena kedua belah pihak tidak mudah tersinggung, maka cukup patuhi penjara Xiaonan dan bekerja sama dengannya untuk membunuh Dr. Damar. Dengan cara ini kamu tidak hanya dapat membalas dendam yang besar, tetapi juga menghilangkan masalah serius. Memikirkan hal ini, Sen Hoseng tidak lagi ragu-ragu meraih ganggang pisau dan dengan tangannya, napasnya membeku, menatap Damar dengan cepat, menunggunya untuk mengungkapkan kekurangan, dan kemudian dia terbunuh dengan satu pukulan. Harus menusuk jantung. Sen Hoseng bergumam di dalam hatinya. Orang yang seperti ular berbisa yang disiap untuk pergi. Tetapi setelah melihat Damar mendekat, dia berjongkok dan mengulurkan tangannya untuk meraba tubuh keluarga Sen, seolah-olah melakukan semacam pemeriksaan. Sen Hoseng ingin menembak, tetapi Damar yang berjongkok tidak memberikannya tempat untuk memulai, dan belati yang tidak dapat menembus jantungnya. Saluran ki-nya terhalang dan dia membutuhkan ki yang lancar. "Biarkan saya membantunya," Damar berkata dengan acuh tak acuh. Tiba-tiba mengambil pisau di sebelahnya dan mengulurkan jarinya, benar-benar menggunakan jarinya sebagai pisau. Dia menebas pisau itu. Dalam sekejap bilah tajam itu dipotong menjadi beberapa bagian oleh Damar. "Apa?" Sen Hoseng memucat karena ketakutan. Bola matanya hampir tidak jatuh ke rongganya. Dia jelas merasa bahwa Damar tidak berguna dan menghancurkan besi murni dengan dagingnya. "Apa?" Damar memandangnya ke samping. Seluruh tubuh Sen Hoseng gemetar, lalu tersenyum dan berkata, "Dr. Damar dapat menggunakan jarinya sebagai pisau untuk memotong emas dan memecahkan batu giok. Sungguh mengagumkan." "Apa ini?" Damar menggelengkan kepalanya, mencubit bilah yang dipotong dan memotong beberapa luka pada keluarga Sen. Dalam sekejap sejumlah besar gas dimuntahkan oleh mulut dan terbaring di tanah terengah-engah.
Melihat ini, Sen Hoseng ragu-ragu dan perlahan melepaskan tangannya dan memegang pisau. Jika Damar dapat mematahkan pisau dengan jarinya, itu berarti kekuatan fisik Damar luar biasa. Saya takut jika saya menyerang seperti ini, saya tidak akan bisa membunuh Dokter Damar. Bagaimana melakukan? Hati Sen Hoseng tenggelam dan hatinya benar-benar hilang. Namun jika kamu tidak bergerak, penjara Xiaonan juga tidak akan bergerak. Orang itu licik dan dia licik. Meskipun dia mengatakan bahwa dia takut pada Dokter Damar, dia pasti tidak akan muncul sesuka hati ketika dia melihat begitu banyak orang kuat. Jika dia malah menolak untuk mengambil tindakan dan penjara Xiaonan tidak muncul, dia pasti akan menyelesaikan akun di musim gugur. Dan keluarga Sen akan selesai. Mengapa? Sen Hoseng cemas seperti semut di wajah panas, wajahnya berkeringat dingin. Pada saat ini Damar tiba-tiba berkata, "Kamu belum pindah." Sen Hoseng tiba-tiba gemetar dan menatap Damar. Damar juga menatapnya dengan ekspresi tenang. "Dokter Damar, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu lakukan?" Sen Hoseng tersenyum. "Aku sudah melihat belati di pinggangmu. Jika kamu tiba-tiba menyerang pada jarak yang begitu dekat, ada peluang bagus. Tetapi jika kamu ragu, bukankah kamu kehilangan peluang besar?" kata Damar. Ternyata setiap gerakan berada di bawah hidung Dokter Damar. Wajah Sen Hoseng berubah terus-menerus dan akhirnya dia menggerakkan gigi, tiba-tiba berlutut di tanah dan bersujud kepada Damar. "Dokter Damar, bukan karena Hoseng ingin menyerangmu. Ini benar-benar rubah tua di penjara Xiaonan memaksanya. Penjara selatan darah." Damar mengerutkan kening. "Iblis bertangan 6. Bagus kamu Sen Hoseng, beraninya kamu mengkhianati orang tua itu. Orang tua itu ingin kamu mati tanpa tempat untuk dikuburkan." Sama seperti Sen Hoseng mengaku Damar, suara yang luar biasa keluar. Kemudian semburan darah mengalir ke arahnya. "Berani." Yuan Xing sangat marah, melompat dan bertabrakan dengan angin darah. Ledakan, ada suara membosankan di udara. Kemudian saya melihat kedua sosok itu terpisah di udara. Setelah Yuan Xing mendarat, dia tidak bisa berhenti mundur. Tubuhnya bergoyang liar. Dan sosok lainnya adalah penjara selatan darah. Tubuhnya juga harus bergetar. Dan ketika dia berhenti teguh, dia menatap Yuan Xing dengan mata tercengang. "Siapa kamu? Sungguh kekuatan batin yang dalam." "Orang tua Yuan Xing, pencuri Ren Xiao. Beraninya dia menyakiti dewa. Tidak dapat menemukan kematian." Yuan Xing mendengus. "Yuan Xing, penjara Xiaonan meraung. Tiba-tiba wajahnya berubah dan dia kehilangan suaranya. "Apakah kamu penatua tertinggi dari Sekte Kaisar Timur?" "Iya." "Lalu dewa yang kamu katakan, mungkinkah Kaisar Timur adalah Kaisar Timur?" "Benar-benar Dokter Damar adalah dewa Kaisar Timur dari Sekte Kaisar Timurku." Yuan Xing berkata dengan dingin. "Itu benar-benar luar biasa. Ternyata Dokter Damar memiliki energi seperti itu." "Tapi Yuan Xing, apakah kamu pikir aku takut padamu? Kamu sendiri tidak bisa menghentikan orang tua ini. Siapapun yang ingin dibunuh orang tua itu harus mati," kata Xiaonan Yu Lenghum. "Oh, penjara selatan darah. Apakah kamu benar-benar sekuat itu? Kenapa aku tidak tahu?" Suara lain keluar. "Itu adalah Cao Songyang, penatua sekte kuno." Penjara Xiaonan mengenal Cao Songyang dan wajahnya menjadi aneh lagi. Bintang primordial sudah cukup rumit, ditambah Cao Songyang. Tidak heran Sen Hoseng menundukkan kepalanya kepada Damar. "Ceroboh." Penjara selatan darah menarik napas dalam-dalam. "Kamu adalah iblis berlengan 6. Penjara selatan darah kan?" Damar melangkah maju. "Ya, apakah kamu di sini untuk membalas dendam muridmu?" "Dokter Damar, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani memprovokasi saya di penjara Xiaonan. Saya mengakui bahwa kamu memiliki banyak energi, tetapi itu tidak masalah. Mari kita tunggu dan lihat. Selama iblis tua tidak mati untuk sehari, saya pikir kamu tidak akan damai." Penjara Xiaonan tersenyum dingin dan berbalik dan ingin melarikan diri. "Hentikan dia," Damar berkata dengan tenang. "Bah, penjara selatan darah, bantu aku." Yuan Xing, Cao Songyang dan tuan lainnya semua membantai mereka. "Damar, mari kita tunggu dan lihat." Penjara Xiaonan meraung dan pria itu berubah menjadi angin darah dan melarikan diri ke jauhan. "Pergi kemanapun. Kemana kamu bisa pergi?" Mata Damar ganas dan dengan sedikit langkah dia dengan cepat mengejar. Niat membunuh meletus terbaru.
Damar tidak akan pernah melakukan hal seperti membiarkan harimau kembali ke gunung. Potensi ancaman harus dihilangkan. Jika tidak, dengan kekuatan penjara Xiaonan, jika dia menikam Damar dari belakang di masa depan, tidak mungkin untuk berjaga-jaga. Memikirkan hal ini, Damar berlari sepanjang jalan dan kecepatannya didorong hingga batasnya. Yuan Xing, Cao Songyang, dan yang lainnya mengepung mereka. Namun dalam kecepatan, penjara Xiaonan lebih unggul. Sekelompok master mengejar tapi sulit untuk mengejar. Dr. Damar, penjara selatan darah ini mahir dalam seni cahaya. Dengan tubuh yang kuat dan kelincahan, sangat sulit bagi kita untuk mengejarnya. Cao Songyang menoleh dan berteriak dengan suara rendah. Damar mengerutkan kening melihat penjara Xiaonan yang semakin jauh. Mendengus dingin, mengangkat tangannya dan melambai wus. Sejumlah besar jarum perak segera keluar dari telapak tangan, menyerang penjara selatan darah seperti bintang jatuh. Penjara Xiaonan merasakan jarum perak yang datang dari belakang. Wajahnya berubah ngeri dan dia segera menampar backhand dan telapak tangannya menyemburkan sebuah darah. Panggilan di bawah aksi angin darah, lintasan terbang jarum perak dari pesawat ulang-alik terbang itu menjadi longgar, dan ketika mereka mendekati penjara selatan darah, mereka dapat dengan mudah dihindari olehnya. Namun karena pergerakan jarum perak ini, kecepatannya melarikan diri dari penjara Xiaonan berkurang banyak. Yuan Xing, Cao Songyang, dan master lainnya memanfaatkan momentum mereka untuk mengejar mereka. Kebencian, penjara Xiaonan tahu bahwa sekali tertangkap itu pasti akan mati. Segera dia menggertakkan gigi dan mendorong ke depan dengan seluruh kekuatannya. Damar melambaikan jarum lagi. Kali ini dia tidak berani peduli, tapi dia jelas meremehkan kekuatan jarum perak Damar. Ci. Beberapa jarum perak ditusuk di punggungnya dan seketika mati rasa. Seperti arus listrik menghantam seluruh tubuh penjara Xiaonan. Dalam sekejap penjara Xiaonan bergetar ringan, gemetar hebat, dan tidak bisa lagi berlari ke depan. Apa? Dia menjerit dan seluruh orang itu jatuh ke tanah, berguling beberapa putaran sebelum berhenti. Itu disebut wajah tercela. Penjara selatan darah, sekarang mari kita lihat kemana kamu akan pergi. Minum dan berteriak. Yuan Xing melangkah maju dan meraih bahu penjara Xiaonan, berniat untuk melepaskan salah satu lengannya untuk menghancurkan kekuatan tempurnya. Tapi penjara selatan darah tiba-tiba berbalik dan meninju ledakan. Pukulan itu benar-benar terbelah menjadi bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya. Seperti gelombang raksasa yang bergelombang dan mengejutkan, menyerang dan menghancurkan. Yuan Xing menarik napas dan segera mundur. Penjara Xiaonan bangkit dan dia ingin melarikan diri. Tetapi ketika dia berdiri, dia menyadari bahwa dia sudah dikelilingi, sulit untuk terbang. Penjara Xiaonan menyerahlah. Kamu tidak akan bisa pergi hari ini, kata Cao Songyang tanpa ekspresi. Sepertinya aku meremehkan Dr. Damar. Meskipun Damar tidak terlalu tua, dia memiliki banyak metode. Kali ini aku mengakui iblis tua. Xiao Nanyu berkata dengan dingin, tapi kurasa seharusnya tidak ada kebencian mendalam di antara kita. Dr. Damar tidak perlu membunuh mereka semua kan? Aku tidak suka harimau itu kembali ke gunung. Setiap ancaman potensial seperti tongkat di tenggorokanku. Aku tidak akan menyingkirkannya. Jika aku tidak membunuhmu sekarang, jika kamu membalas dendam di masa depan, tidakkah kamu akan tidur nyenyak? Damar datang tanpa ekspresi. Dr. Damar, saya tahu kekhawatiran Anda. Dengan cara ini saya meminta maaf kepadamu dan bersumpah di sini bahwa saya tidak akan pernah mengejar pembunuhan murid saya oleh Anda atau membalas dendam murid saya lagi. Kamu melepaskan saya seperti ini baguslah untukmu dan aku, kata penjara Xiaonan. Itu baik untukku juga. Damar menyipitkan matanya. Membunuhmu akan baik untukku. Haha, Dr. Damar, kamu tidak terlalu mengenal saya. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan keberatan ketika saya mati? Kamu salah. Jika saya mati di tangan kamu hari ini, masalah kamu hanya akan terus mengalir. Mereka orang-orang di belakangku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membalas dendam untukmu, dan kamu akan menjadi lebih gelisah. Penjara Xiaonan tertawa. Orang-orang di belakangmu sejauh yang aku tahu, bukankah kamu seorang kultivator yang longgar? Kamu sendirian dan kamu tidak perlu khawatir siapa yang akan membalas dendammu. Cao Songyang bertanya dengan cemberut. Semuanya? Apakah kamu pernah mendengar tentang sekte setan darah?
penjara Xiaonan menyipitkan mata dan tersenyum. Sekte Setan Darah, Chong Song Yang dan Yuan Ling dan Yuan Xing kehilangan suara mereka pada saat yang sama. Dan sisanya bingung, apakah itu Sekte Setan Darah? Tidak pernah mendengar hal tersebut. Orang-orang berbisik bingung. Hal yang sama berlaku untuk Damar. Sekte apa itu? Damar Sen bertanya. Melihat Yuan Xing sibuk mengepalkan tinjunya dan berkata, kembalilah kepada Tuhan. Sekte Gorevan adalah sekte jalan jahat nomor 1, tetapi telah disembunyikan selama ratusan tahun dan jarang terlihat di dunia. Ada tidak banyak informasi tentang sekte ini. Satu hal yang dapat dipahami, kekuatan sekte ini luar biasa, sangat banyak orang dapat memahami. Dan metode orang-orang sekte iblis darah brutal dan menakutkan, dan mereka tidak mendapat menjadi musuh. Sekte kuno kami memiliki beberapa pemahaman tentang sekte Gorevan. Menurut informasi kami, sekte Gorevan selalu ingin bergabung dengan WTO, tetapi ditekan oleh berbagai kekuatan jadi sangat rendah. Kalau tidak, saya takut itu seluruh dunia seni bela diri Tiongkok telah berangkat. Ini adalah badai berdarah. Cao Song yang menggelengkan kepalanya. Bagaimana sekte Gorevan dibandingkan dengan sekte kuno? Damar Sen bertanya. Di depan sekte Gorevan, sekte kuno saya hanyalah kunang-kunang yang terbang di depan bulan yang cerah. Sekte Gorevan sama sekali tidak peduli dengan karakter kecil seperti kita. Kalau tidak, kita akan menyerah pada kaki mereka sejak lama. Cao Song Yang berkata dengan suara serak. Ya, ekspresi Damar tidak berubah, tetapi hatinya terkejut. Sekte Setan Darah begitu kuat. Tidak heran kekuatan iblis berlengan 6 ini begitu ganas dan ganas. Ternyata itu adalah sekte iblis darah. Yuan Xing menoleh dan berbisik. Shen Jun, lihat. Damar tidak berbicara, dia ragu-ragu. Penjara Xiaonan tertawa, wajahnya penuh kebanggaan. Ini adalah ketergantungannya. Dia percaya bahwa Dr. Damar adalah orang yang rasional. Saya juga percaya bahwa orang energi Dr. Damar tidak peduli seberapa besar itu, benar-benar mustahil untuk melawan sekte setan darah. Pada saat ini, Damar tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melangkah maju. Mengapa kamu tidak mendengar bahwa sekte yang begitu kuat seperti sekte setan darah akan berpartisipasi dalam konferensi? Damar bertanya sambil berdiri di depan penjara Xiaonan dan mengeluarkan jarum perak di tubuhnya. Penatua Cao, bukankah kamu mengatakannya? Sekte Gorevan saya selalu ingin bergabung dengan WTO, tetapi diblokir oleh banyak kekuatan. Kalau tidak, bagaimana saya tidak bisa berpartisipasi dalam konferensi? Bagaimanapun manfaat konferensi adalah didambakan semua orang, tapi itu tidak masalah. Damar, kamu dan biarkan aku pergi. Dan ketika saya kembali ke sekte Gorevan, saya akan melaporkan ini ke yang mulia sekte saya. Sekte Gorevan saya selalu ingin menemukan juru bicara untuk berpartisipasi dalam konferensi alih-alih sekte Gorevan kami, Dr. Damar. Saya pikir kamu sangat cocok. Kamu bagaimana menurut Anda? Penjara Xiaonan tertawa. Saya, ya, sekte Gorevan kami akan memberi kamu manfaat yang tak terbayangkan dan mendukung Anda. Mereka dapat bekerja sama dengan sekte Gorevan kami adalah berkah yang telah dibudidayakan dalam beberapa generasi. Dr. Damar, kamu harus menghargainya, bukan siapa Anda. Kamu dapat memiliki kesempatan seperti itu. Dia tahu bahwa Dr. Damar telah berkompromi, tapi detik berikutnya, suara aneh terdengar. Kemudian lengan kanan penjara Xiaonan tiba-tiba terbang ke udara dan darah menyembur seperti kolam. Senyum di wajah penjara Xiaonan tiba-tiba membeku. Orang-orang di sekitar juga tercengang. Dia menoleh dengan linglung, hanya untuk menyadari bahwa lengan kanannya dirobek oleh Damar dan beberapa titik. Butuh beberapa saat untuk darah memercik dan kemudian rasa sakit yang parah muncul. Penjara selatan darah berteriak kesakitan, tetapi pada saat ini lengan kirinya berkedut. Lagi, dia melebarkan matanya dan tersentak kembali ke akal sehatnya, berniat untuk mundur dan melawan, tapi sudah terlambat. Kedua tangan di belakangnya langsung menekan bahunya, mencengangkan, melepaskan diri. Itu milik Damar. Lengan kirinya juga dilepas.
Penjara Sionan meraung kesakitan, tubuhnya terus berkedut dan seluruh orang berteriak seperti orang gila. Yuan Xing dan Chong Song Yang bersama-sama tercengang. Tuhan, ini Yuan Xing membeku mulutnya, tidak bisa berbicara. Gila, gila, Damar gila. Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu melakukan ini? Chao Song Yang kembali sadar dan berteriak lagi dan lagi. Seluruh orang sedikit gila. Dia ini baru saja melepaskan kedua tangannya. Apakah kamu punya masalah? Kata Damar tanpa ekspresi. Apakah kamu tidak takut dengan sekte setan darah? Di bawah rasa sakit yang parah, penjara Sionan tetap terjaga, menggertakkan gigi dan meraung. Takut, tapi lalu kenapa? Damar berkata dengan tenang, tidak ada jejak kekuatan di wajah sama sekali. Penjara Sionan sudah tidak yakin tentang sikap Damar dan mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Dokter Damar, saya pikir kamu hanya melampiaskan kemarahan Anda kan? Sekarang kamu telah menurunkan lengan saya. Kemarahan ini juga keluar. Saya pikir kamu harus membiarkan saya pergi juga. Kamu dapat yakin saya tidak akan pernah memberi tahu sekte Goferen dan sekte Goreven pasti tidak akan meminta pertanggungjawaban Anda. Kamu dapat yakin penjara selatan darah hanya ingin pergi. Setelah meninggalkan tempat ini aman dan kemudian memikirkannya dalam jangka panjang. Namun di awal pertarungan Damar tidak ingin melepaskannya. Penjara Sionan, kamu salah. Aku akan melepas lenganmu, bukan untuk melampiaskan amarahku. Aku hanya ingin membunuhmu. Damar meletakkan tangannya di lehernya, menggenggam jari-jarinya dan mengerahkan sedikit kekuatan. Semua orang di sekitar terengah-engah. Chao Song Yang dan Yuan Xing juga menahan napas dan menatap kosong. Murid penjara Sionan naik banyak. Mungkinkah kamu benar-benar ingin bertarung dengan sekte darahku? Tidak, Mut. Lalu bagaimana kamu bisa membunuhku? Penjara Sionan, mengapa kamu tidak bisa memahami akal sehat yang begitu sederhana? Jika kamu mati, bagaimana orang-orang dari sekte setan darah tahu bahwa kamu mati di tanganku? Pernahkah kamu mendengar kata-kata pembunuhan dan keheningan? Damar bersandar lebih dekat. Penjara selatan darah benar-benar terpana. Ledakan. Damar mulai mengerahkan kekuatannya. Tidak, Dokter Damar, kamu tidak bisa membunuh saya. Jika kamu membunuh saya, sekte setan darah tidak akan pernah membiarkan kamu pergi. Mereka akan mengetahui bahwa kamu membunuh saya. Mereka akan mencari tahu saya. Penjara Sionan meraung dan berjuang dengan panik, seperti binatang, tapi semua ini sia-sia. Saat Damar terus mengerahkan kekuatannya, lehernya mulai berubah bentuk, bernapas menjadi sangat sulit dan wajahnya membiru. Setelah sekitar 10 detik, klik, suara renyah keluar. Leher penjara Sionan bengkok dan dia terengah-engah dalam sekejap. Chao Song Yang dan jantung Yuan Ling hampir melompat ke tenggorokan mereka. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa iblis bertangan 6 yang terkenal penjara selatan darah dicekik sampai mati oleh Damar. Tapi yang lebih membuat mereka takut adalah hubungan antara Damar dan Goferen. Aku khawatir mereka tidak akan diselesaikan. Saya hanya berharap sekte Goreven tidak akan mengetahuinya sedini mungkin bahwa itu adalah kesalahan Damar. Kerumunan terdiam. Damar melepas tangannya, menyeka telapak tangannya, dan berkata dengan tenang, panggil seseorang untuk memanggil adegan itu, bersihkan jejaknya, dan jangan biarkan sekte Goreven memperhatikan untuk saat ini. Ya Tuan. Kamu tidak perlu khawatir. Jika sekte Goreven benar-benar datang kepadamu, aku punya cara untuk menghadapinya. Setelah Damar selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Yuan Xing dan Chao Song Yang saling memandang dan akhirnya menghela napas. Apa pendapatmu tentang Penatua Chao? Itu hanya pengunduran diri. Penjara Sionan dieksekusi dan Damar kembali ke keluarga Sen. Pada saat ini, Sen Hon Seng dan yang lainnya masih berlutut di tanah menggigil. Melihat Damar kembali sendirian, dia bahkan lebih ketakutan, juga sangat penasaran. Penjaga selatan darah apakah akan melarikan diri? Penjara Sionan sudah mati. Damar mendekati Sen Hoseng dan berkata langsung, Sen Hoseng berseru kaget dan kemudian buru-buru bersujud ke tanah. Damar tidak tertandingi di dunia dan Sen Hoseng sangat mengaguminya. Biarkan orang-orangmu minum obat-obatan ini. Mulai hari ini keluarga Sen akan mematuhi perintahku. Jika kamu tidak patuh, aku akan membuatmu mati tanpa penguburan. Damar berkata dengan suara serak dan
mengeluarkan botol porselen dari tangannya. Sen Hoseng buru-buru menelan obat dan tidak berani ragu, sangat bagus. Damar mengangguk puas, lalu mencondongkan tubuh lebih dekat dan berkata, dengar, penjara Sionan sudah mati, tetapi saya tidak ingin masalah ini keluar. Jika seseorang datang kepada kamu untuk menanyakan tentang penjara Sionan di masa depan, katakan saja, Sionan penjara tinggal bersamamu untuk sementara waktu dan kemudian pergi ke Lonpek, mengerti? Iya, iya, Dokter Damar. Yuan Xing bawahan ada di sini, tolong perintahkan Tuan. Diam-diam kirim mayat penjara Sionan ke Longpek, dikuburkan di kaki Lonpek. Seperti yang diperintahkan. Dengar, kita harus bertindak diam-diam dan tidak membiarkan siapapun memperhatikan. Ya, bersambung.